Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas tentang teks berita. Tentunya kalian sudah mengenal ibu ya. Mari kita bahas bersama. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks berita? Nah, ini sebelum kita masuk ke materi, sekarang ibu akan menjabarkan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita, menyimpulkan isi berita, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, menyajikan data baik lisan maupun tulisan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita, menyimpulkan isi beritanya, menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks berita, menyajikan informasi dalam teks berita. Nah, ada yang sudah tahu berita itu apa? Kita akan bahas berita. Apa sih berita? Berita merupakan informasi baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarkan melalui media massa. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik media cetak atau media elektronik. Biasanya isi berita itu tentang politik, tentang ekonomi, tentang hiburan, olahraga, kesehatan, dan bencana alam atau sebagainya. Nah, unsur-unsur berita. Nah, kita akan memberikan konsep dari unsur-unsur berita, yaitu adik Simba. A. Apa? Atau bisa diartikan peristiwa apa yang terjadi. Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? K. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa? M. Atau mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana terjadinya? Nah, sekarang kita akan bahas contoh dari teks berita. Di sini kita akan puluhan warga Kota Bogor Jumat 11 bulan 7 menurunkan dan membakarkan baliho dan spanduk-spanduk berukuran besar pada calon wali kota dan pasangannya yang saat ini sudah terpasang di semua ruas jalan utama dan perumahan di Kota Bogor. Sedikitnya ada 25 baliho dan sebanyak 4 spanduk yang diturunkan dan dibakar massa. Aksi ini dipimpin oleh Syarif Muhammad Nur, salah seorang tokoh masyarakat di Bogor. Mereka melakukan aksi ini karena menganggap baliho spanduk-spanduk itu telah mengganggu pemandangan dan belum tiba saatnya untuk kampanye Pilkada Bogor yang baru akan berlangsung Agustus 2018 mendatang. Dalam aksinya, massa secara beriringan memutari seluruh area Kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan spanduk tersebut. Dari puluhan baliho yang turunkan dan dibakar itu, banyak diantaranya memampang wajah Dodi Rosadi yang kini masih menjabat Sekretaris Daerah Kota atau Sedakot Bogor mendampingi Wali Kota sekarang Diana Budiarto. Ini kan belum saatnya. Selain itu juga merusak keindahan kota dan pemandangannya. Seharusnya Pak Dodi selaku Sekda paham hal ini, kata Nur. Nah, sini kita akan tentukan unsur-unsurnya nih. Apa? Nah, apa itu ada di kalimat penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk-spanduk berukuran besar pada calon wali kota. Di mana? Di mananya itu, unsur di mana itu berada di kalimat di Bogor, di jalan utama dan perumahan. Ketiga, kapan? Nah, kapan terjadinya tuh kerusuhan pendemo-pendemo tadi atau penurunan dan pembakaran baliho itu pada Jumat 11 Juli 2018. Siapa sih yang membakar? Siapa yang memprotes? Yaitu para warga Kota Bogor dipimpin Syarif Muhammad Nur. Mengapa sih terjadinya seperti itu? Yaitu baliho dan spanduk mengganggu pemandangan dan
pilkada masih lama lagi. Nah, bagaimana terjadinya? Para warga secara beriringan memutari kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan spanduk. Nah, ada pun ciri-ciri teks berita. Nah, di sini kita harus tahu nih ciri-ciri teks berita, yaitu jelas, terkini, menarik, segera disampaikan, diterima di masyarakat, informasi yang disajikan dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan, kalimatnya sederhana, mudah dimengerti atau diterima oleh masyarakat. Nah, tugas kalian hari ini adalah cari dan simaklah dengan cermat satu buah berita terkini. Kedua, tentukan berdasarkan unsur-unsur berita. Tentukan tadi ya, kalian boleh mencari sebuah berita di koran ataupun di televisi. Kemudian tentukan unsur-unsur beritanya seperti konsep dari adik Simba tadi ya. Terus kemudian cantumkan sumber beritanya. Kemudian kesimpulan dari berita tersebut. Kemudian tanggapan kalian tentang berita tersebut. Oke, sampai situ saja dulu pembahasan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks berita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.